小子就轮番乃我宗特，但未尝不可一算。Hola semuanya, untuk melanjutkan Renegade Immortal, tepatnya episode 85, kita review dulu untuk part sebelumnya. Wang Lin yang telah menderita serta disiksa oleh para perampok, dia tidak sengaja ditaruh di salah satu kolam yang bersihkan air energi surgawi. Hal inilah membuat Wang Lin berhasil untuk memulihkan kekuatannya. Ya, walaupun hanya sebagian saja, tetapi dia bisa memanfaatkannya dengan begitu benar. Sehingga ya, seluruh para perampok tersebut berhasil untuklah dibantai dan hanya menyisakan satu juru kunci saja. Setelah dari semua itu juga, Wang Lin merasa masih belum cukup. Dia inginlah menambah sumber dayanya dan dia memutuskan untuk memasuki sekte pemurnian jiwa dan menjadi murid luar terlebih dahulu, barulah menjadi murid dalam. Itulah yang direncanakan oleh Wang Lin saat ini. Sementara untuk sang leluhur dari klan iblis raksasa, dia telah berhasil untuklah pulang kembali dan juga mengambil alih tubuh dari tetua klan raksasa. Setelah dirinya berhasil, dia menjadi begitu sangatlah dendam. Karena untuk saat ini anak iblis telah berhasil untuklah menghancurkan tubuhnya. Jika saja dia tidaklah dibawa ke tanah api utara kecil untuklah dijebak, mungkin jiwanya benar-benar hancur dan dia benar-benar dikalahkan. Maka dengan begini ya, reputasi dia akan benar-benar hancur guys. Jadi untuk saat ini kondisi dari si anak iblis telah dipenjarakan di tanah utara kecil sana ya. Dan untuk saat ini dia tidak lagi mau untuklah mengejar-ngejar Wang Lin. Kondisi dia juga sudah semakin parah. Lalu dia mengeluarkan harta surgawi milik dari Wang Lin yang tak lain yaitu pedang surgawi. Dia juga telah mengetahui kalau di dalam pedang surgawi ini ada sebuah roh, maka dia akanlah mengeluarkannya serta berniat untuklah menghapusnya. Sontak ya untuk Su Ligao langsunglah keluar untuklah memohon ampun agar dirinya janganlah dihapus. Bahkan dia bersedia untuklah menjadi bawahannya seumur hidup. Padahal nyatanya Su Ligao sengaja untuklah mengulur waktu agar Wang Lin benar-benar datang untuk menyelamatkannya. Sebab dia sudah yakin sepenuhnya Wang Lin akanlah datang mengambil hartanya kembali. Beruntungnya, sang leluhur klan raksasa mengizinkan dia untuklah bersemayam di pedang surgawi. Sayangnya, Su Ligao berpikir kalau dia akanlah aman sentosa. Tetapi dia akanlah dimanfaatkan oleh sang leluhur klan raksasa untuklah mencari keberadaan dari Wang Lin setelah dirinya benar-benar berhasil untuklah pulih kembali. Sedangkan untuk Wang Lin, dia telah berada di depan gerbang sekte pemurnian jiwa. Dirinya sangatlah yakin seyakinnya kalau bisa menjadi murid luar dari sekte ini. Tinggal memberikan sebuah batu roh, sudah pasti bisa untuklah masuk. Lalu datanglah penatua yang bernama Ji Mouji. Dia mempertanyakan kepada Wang Lin apa maksud dari kedatangannya. Wang Lin mengutarakan kalau dia inginlah bergabung dengan sekte pemurnian jiwa. Sayangnya, Wang Lin tidaklah tepat waktu, sebab untuk penerimaan sebagai murid luar telah berlalu cukup lama. Jadi, dia bisa datang kembali untuklah di tahun mendatang. Dan inilah saatnya Wang Lin untuklah merayunya. Kalau dia mempunyai sebuah pedang yang cukuplah begitu bagus. Terlebih, pedang ini tidak pernah dia gunakan sama sekali. Alasannya, pedang ini sangatlah tidak cocok. Jadi, dia akanlah memberikannya kepada Ji Mouji. Alhasil ya, sang tetua Ji Mouji cukuplah dibuat begitu terkejut bagaimana bisa bocah satu ini bisa memiliki harta karun yang begitu luar biasa. Alhasil, dia menerima pedang ini dan Wang Lin dipersilakan untuklah menjadi murid luar. Gampang sekali ya sogok menyogoknya. Ketika berada di dalam wilayah sekte pemurnian jiwa, Wang Lin dibuat cukup terkejut.
Ternyata sekte ini memiliki banyak sekali penyimpanan energi spiritual. Ditambah akal ilahinya juga telah disebarluaskan di sana. Cepat sekali ya bergeraknya guys. Lalu Mouzi membawa Wang Lin ke hadapannya Tetua Chang Daowei. Kita panggil saja sebagai Tetua Chang. Pada awalnya, Tetua Chang sama sekali tidak lagi mau menerima murid luar. Karena untuk penerimaan murid luar sudah berlalu cukup lama. Tetapi Mouzi langsunglah membisikannya kepada dia, yang membuat Tetua Chang hanya bisa menghela napas dan membiarkan Wang Lin menjadi murid luar. Setelah Mouzi pergi dari sana, Tetua Chang membisikkan kepada Wang Lin. Dia sudah mengetahui Wang Lin menyogok Tetua Mouzi dengan beberapa pedang. Dan karena sudah terlanjur, dia juga tidak mau mempermasalahkannya. Dia pun memberikan sebuah token yang dimana nantinya Wang Lin akanlah memasuki sebuah lubang. Dan lubang-lubang ini memiliki nomornya masing-masing dari 1 sampai 1000. Semakin kultivasi dia bagus, maka dia juga berhak untuklah mendapati lubang yang paling terkecil. Intinya, semakin nomornya makin rendah, maka lubang tersebut memiliki energi spiritual cukuplah banyak guys. Untuk saat ini, Wang Lin mendapati goa dengan nomor yang paling terakhir. Tetapi, dia mengeluarkan batu spiritual yang membuat Tetua Chang langsunglah tergiur. Dan dia pun memberitahu cara untuklah memasuki murid dalam. Dirinya harus bisa mendapati cincin jiwa, yang dimana ya cincin jiwa ini merupakan harta karun khusus klan mereka. Dan hanya pengikut klan mereka sajalah yang mengetahui misteri-misteri di balik tersebut. Sayangnya, ketika Wang Lin meminta untuklah menceritakan dengan begitu detail, Tetua Chang sama sekali tidak inginlah menceritakan, dengan alasan dia belum memenuhi syarat sama sekali. Dan jika dia benar-benar begitu penasaran, maka dia bisa mengikuti kompetisi ribuan pengikut yang akan diadakan setiap 3 tahun sekali. Dan hanya 1 orang sajalah yang dapat memasuki gerbang dalam. Jika dia berhasil, maka dia akanlah menjadi murid dalam dan akanlah mengetahui rahasia tentang cincin jiwa. Wadidaw. Lalu Tetua Chang mempertanyakan siapa namanya. Wang Lin mengaku dia memiliki nama sebagai Qingmu. Ya, tetap saja kita panggil sebagai Wang Lin lah. Sementara jauh di atas langit sekte pemurnian jiwa, ternyata sudah ada Liu Mei yang sedanglah memantau sekte pemurnian jiwa. Tetapi kekuatan pendeteksinya ini ternyata tidaklah sekuat yang Mimin bayangkan ya, sebab dia sama sekali tidaklah menemukan tanda-tanda dari Wang Lin. Sedangkan untuk Wang Lin yang telah berhasil menyogok Tetua Chang, dia akhirnya mendapati gua nomor 803. Serta kembali diberitahu semakin kecil nomor guanya, maka semakin banyak energi spiritual yang terkandung di dalam sana. Tanpa basa-basi, Wang Lin langsunglah memasukinya, sembari berpikir dari perkataan Tetua Chang, ribuan murid luar dari sekte pemurnian jiwa, tetapi hanya ada 1 di antara mereka yang dapat memasuki gerbang dalam. Bisa dikatakan ada sebuah rahasia yang sedanglah mereka sembunyikan guys. Atau memang pengujian untuk memasuki murid dalam benar-benar begitu sangatlah ketat. Dan Wang Lin tidak inginlah memikirkan terlalu jauh. Untuk saat ini, dia hanya perlu berfokus memulihkan kekuatannya terlebih dahulu dan juga meningkatkan kultivasinya. Ketika Wang Lin memeriksa gua tersebut, secara tidak disengaja, dia melihat Kun Jingyan, yang dimana Kun Jingyan ini bisa mengumpulkan energi spiritual dalam jumlah yang begitu besar. Alhasil, Wang Lin mempunyai sebuah ide. Dia akan menggunakan Kun Jingyan dalam mendapati energi spiritual dalam jumlah yang begitu besar. Dan dia pun langsunglah menghancurkan formasi tersebut. Dan keluarlah batu roh spiritual yang langsunglah diserap oleh Wang Lin. Secara perlahan-lahan, tubuhnya mulai kembali untuklah pulih. Dan siapa sangka, Wang Lin telah berhasil untuklah menerobos ke ranah pendiri yayasan, atau bahasa kerennya yaitu Foundation Establishment. Namun, bagi Wang Lin ini masihlah belum cukup. Dan untuk ruangan atau gua nomor 803 ternyata sudah tidak bisa dipakai lagi oleh Wang Lin.
Maka dari itu, dia haruslah mencari ruangan terbaru untuklah meningkatkan kultivasinya. Setelah dia keluar dari nomor 803, dia teringat dengan Li Muan yang masihlah menunggu kepulangannya. Jadi, dia tidak bisa berlama-lama di sini, guys. Lalu, dia menggunakan akal ilahinya. Dia bisa merasakan ada energi spiritual yang begitu berlimpah di salah satu ruangan, yaitu ruangan 743. Namun ketika Wang Lin inginlah membukanya, ternyata di sana ada tetua Chang yang langsunglah menghentikannya, serta terkejut kalau pria satu ini benar-benar begitu cepat untuklah menerobos. Namun ya, tetua Chang merasa ada yang begitu janggal. Dia menjadi begitu was-was kepada Wang Lin dan inginlah sekali menyelidikinya. Begitu juga dengan Wang Lin, dia sudah menyadari dirinya sedanglah dicurigai. Jika dia tidak menyembunyikan kultivasinya, maka kedepannya akanlah menimbulkan sebuah masalah. Dan tetua Chang langsunglah basa-basi dengan cara memuji kehebatan dari Wang Lin kalau dia benar-benar berbakat dalam kultivasi. Dia yakin dalam kompetisi mendatang, dia pasti bisa untuklah masuk menjadi bagian dari murid dalam. Dan jika nantinya benar-benar terjadi, janganlah lupakan dirinya dan sering-seringlah datang untuk mengunjunginya. Waduh, basa-basinya boleh-boleh. Tetua Chang kembali mengingatkan, sebetulnya ada satu aturan dari Sekte Pemurnian Jiwa. Dalam kompetisi yang mendatang, selama dia bisa menang dalam pertarungan, maka nyawa dia akanlah aman sentosa. Begitu juga dengan sebaliknya. Pantas saja ya, dari ribuan murid luar hanya ada satu saja. Dan pada akhirnya juga, Wang Lin sama sekali tidak bisa memasuki ruangan 743 karena sudah diberitahu di dalamnya ada orang. Alhasil, Wang Lin langsunglah kembali ke ruangan nomor 803. Setelah dia pergi dari sana, tetua Chang sangatlah penasaran dengan cara kultivasi milik dari Wang Lin. Jika dia bisa merebutnya, mungkin saja dia bisa meningkatkan kultivasinya dengan begitu cepat. Dan pada malam harinya, niat jahat dia langsunglah dilakukan. Dia akanlah mengambil metode kultivasi milik dari Wang Lin. Dan ketika berada di dalam, dia mengancam Wang Lin untuklah menyerahkan metode kultivasinya, maka dia akanlah mengampuni nyawanya. Tetapi, ancaman ini sama sekali tidaklah berlaku di hadapan Wang Lin. Merasa dirinya diacukan, tetua Chang langsunglah menyerangnya, dan serangan pertamanya berhasil untuklah ditahan, sehingga keluarlah beberapa pedang terbang yang diarahkan kepada Wang Lin. Sayangnya, seluruh pedang terbangnya juga berhasil untuklah dipatahkan. Tetua Chang tidaklah begitu menyangka, padahal dia ini masihlah berada di pendiri yayasan, tetapi bisa untuklah mengalahkan orang yang telah berada di formasi inti. Kini, dari Wang Lin mengeluarkan kekuatan naganya dan langsunglah mengikat tubuh dari tetua Chang. Tidak sampai di situ juga, Wang Lin langsunglah menghancurkan tubuhnya. Sehingga inti jiwanya berhasil untuklah diambil oleh Wang Lin dan langsunglah dikonsumsi. Ya, lumayan lah ya. Setelah dari semua itu, kini Wang Lin mendapati kesempatan untuklah memasuki ruangan 743 yang sebelumnya terdapat seorang murid yang sedanglah berkultivasi di sana. Tetapi Wang Lin sama sekali tidaklah peduli. Dia pun langsunglah memasukinya. Bahkan tanpa sepatah kata apapun, murid tersebut dibuat tidak bisa untuklah bergerak. Lebih tepatnya disegel ya. Dan yang ternyata Wang Lin tertuju di ruangan bagian terdalam, di mana dia telah berhasil menemukan tambang Vena Roh. Dengan tambang Vena Roh ini akanlah meningkatkan kultivasi dia dengan begitu cepat, guys. Tanpa babi bu, Wang Lin langsunglah mengeluarkan sebuah formasi untuklah menyerap seluruh energi spiritual yang berada di sana. Sehingga tubuhnya pun mengalami tekanan spiritual. Tetapi dia berusaha keras untuklah menahannya. Ditambah dia mengeluarkan batu roh spiritual tingkat menengah untuklah menambah daya energi spiritualnya. Dan dia pun langsunglah batuk-batuk berdarah. Namun sedikit demi sedikit luka yang didapati oleh Wang Lin mulailah kembali pulih.
Bahkan, segel milik dari Sun Tai juga secara perlahan-lahan mulai memudar. Gara-gara aksi dari Wang Lin, membuat seluruh goa yang berada di sana, energi spiritualnya diserap oleh Wang Lin. Para murid yang sedanglah berkultivasi langsunglah ternotis dengan aksi dari Wang Lin. Dan satu persatu rana berhasil diterobos kembali oleh Wang Lin. Hanya waktu yang begitu singkat, akhirnya Wang Lin telah berhasil mencapai Rana Nesken Soul tahap menengah. Bahkan juga dia bisa menggunakan kekuatan domainnya. Wadidaw. Dan kita akhiri untuklah episode kali ini ya guys. Untuk spoilernya dilanjutkan untuklah di hari Senin jika waktunya benar-benar pas. Dan sedikit preview untuklah part berikutnya, Wang Lin akanlah mengikuti kompetisi yang akanlah diadakan setiap 3 tahun sekali. Karena dia juga inginlah mengulik tentang rahasia yang berada di sekte pemurnian jiwa guys. Tetapi sebelum itu, dia bertemu dengan Liu Mei serta berbincang satu sama lain. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.